Halo HI Pips, selamat datang di episode kedua HITS, HI Talk Podcast. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali di HI Talk Podcast, di mana podcast ini merupakan podcast dari program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman yang rutin kami selenggarakan. Kali ini saya bersama dengan Pak Arif. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah Ibu sehat, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Arif. Oke Pak, di podcast kali ini kita mau ngobrolin tema yang agak hot ya, tapi jangan salah paham dulu, hotnya itu karena kita mau ulas sedikit tentang Afrika. Kan Afrika dikenal sebagai benua yang panas, baik cuaca atau iklimnya maupun situasi di sana. Nah, sebagai benua terbesar yang kedua setelah Asia, kemudian Afrika juga memiliki jumlah negara yang terbanyak di dunia dan segala potensi yang dimilikinya. Saya rasa tema ini cukup penting ya dan menarik untuk kita obrolkan. Nah, sebelumnya saya mau minta Pak Arief sebutkan 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan Afrika. Pak Arief, silakan. Wah, memang kalau bahas Afrika ini menarik banget ya Bu ya. Saya setuju. Bahas Afrika itu menarik banget. Nggak ada habisnya. Mulai dari zaman dulu kala ya sampai sekarang gitu. Kalau kita ingat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Indonesia dalam panggung hubungan internasional itu pernah mengadakan konferensi Asia Afrika. Nah, tersebut lagi kata Afrika. Ya, jadi sekarang pun juga berita-berita atau isu-isu tentang Afrika itu juga nggak ada habisnya. Nah, balik ke pertanyaan Ibu tadi, kalau saya ditanya 3 kata yang jadi keyword atau yang menggambarkan deh tentang Afrika, maka saya bakal memilih kata-kata berikut ini: perang, kemudian rebutan, yang ketiga miskin. Namun saya tidak bermaksud sedikit pun merendahkan benua dan bangsa Afrika tentunya. Tentang perang ini, sebagian besar negara-negara di Afrika berada dalam kondisi yang ya kurang stabil, kurang aman karena perang ya sangat disayangkan. Seperti Republik Demokratik Kongo ya, yang sampai sekarang itu masih tidak aman. Kemudian Libya setelah tumbangnya penguasanya Muammar Gaddafi sampai sekarang masih kurang aman. Dan yang baru-baru ini negara Nigeria yang terjadi kudeta terhadap presidennya oleh militer. Ya, jadi perang gitu ya. Afrika seolah-olah selalu lekat dengan perang. Kemudian Afrika bagi saya juga lekat dengan kata rebutan. Ya. Maksudnya ya rebutan kekuasaan, baik dari lingkup domestik ya maupun di lingkup politik internasional. Di dalam persoalan domestik tadi ya seperti yang barusan saya sebutkan di Kongo, kemudian Libya dan negara-negara lain, penguasa-penguasa lokal di Afrika itu berebutan gitu, berebutan kekuasaan dan pengaruh. Belum lagi dari level politik internasional, negara-negara terlibat dalam kekuasaan untuk bisa dikatakan ya memberikan pengaruhnya, intervensinya ke negara Afrika. Kemudian yang ketiga, kata yang ketiga adalah miskin. Sangat disayangkan memang ya, kalau seandainya kita browsing tuh di Google, negara-negara termiskin di dunia, maka saya yakin paling tidak 5 negara termiskin, posisi paling bawah itu, negara paling miskin itu ditempati negara-negara Afrika. Nah, jadi malang banget sih ya, sudah kondisinya tidak aman, kemudian masyarakatnya miskin pula. Nah, itu sih menurut saya, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa kira-kira 3 kata yang cocok buat menggambarkan Afrika? Wah, Pak Arief balik nanya nih ya. 3 kata tentang Afrika. Oke, pertama eksotis. Afrika itu eksotis, Pak Arief. Mayoritas penduduknya punya warna kulit yang berbeda dengan penduduk di benua yang lain. Belum lagi kemudian keindahan dan keunikan alamnya yang bisa menjadi potensi wisata. Lalu ada keragaman spesies flora dan faunanya. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalau menyebut Afrika, saya teringat dengan berlian. Ya, karena negara-negara Afrika itu merupakan negara penghasil berlian juga. Dari 10 negara penghasil berlian terbesar di dunia, 7 diantaranya itu adalah negara Afrika. Jadi dari segi sumber daya alamnya, Afrika ini cukup kaya sebetulnya. Nah, yang ketiga, kering, Arif. Karena Afrika itu benua paling panas di muka bumi, sehingga negara-negara di Afrika itu seringkali mengalami bencana kekeringan yang menjadi salah satu penyebab bencana kelaparan, selain konflik tentunya, Pak Arif. Tadi Pak Arif ada menyinggung ya soal rebutan. Kalau kita perhatikan sekitar 2 dekade belakangan ini, Afrika memang menjadi rebutan negara-negara lain. Kalau dulu di zaman penjajahan bangsa Eropa, kita mungkin mengenal istilah scramble for Africa, gitu ya. Saat ini pun sebetulnya terjadi perebutan antara negara-negara asing, gitu ya, terhadap kawasan Afrika, atau jadi ajang kompetisi lah di antara negara-negara itu untuk memperoleh pengaruh ataupun untuk mencapai kepentingannya. Sebut saja seperti Cina, Rusia, Turki, kemudian juga negara-negara Teluk. Nah, bagaimana pandangan Pak Arif tentang itu? Wah, saya setuju banget sih ya dengan penjelasan Ibu tadi. Memang Afrika ya eksotis, kemudian berlian, panas ya, dan lain sebagainya ya. Eh, tapi bagi saya, Bu, kondisi di Afrika ini berkaitan dengan 3 keyword atau 3 kata kunci yang saya sampaikan tadi. Saya melihatnya sebagai sebuah paradoks atau kontradiksi sih, bertentangan antara satu dan yang lainnya. Gimana enggak sih ya? Afrika, sebagaimana tadi juga Ibu sebutkan, negara yang kaya, ada berliannya deh gitu. Sumber daya alamnya tinggi, banyak banget pokoknya. Tapi di sisi lain, Afrika ini benua yang dihuni oleh negara-negara yang miskin gitu. Jadi aneh gitu ya Bu bagi saya, satu wilayah yang kaya banget sumber daya alam, namun miskin. Apakah apa sih masalah yang ada di sana gitu? Nah, kebingungan saya ini tentang persoalan paradoksial atau kontradiksi di Afrika ini apa ya? Jadi makin makin kompleks sih, makin rumit ketika kehadiran gitu negara-negara lain yang terlibat dalam penguasaan sumber daya Afrika. Nah, oh ya, hampir lupa. Afrika memang punya sumber daya alam yang kaya, namun tidak hanya itu. Afrika secara geografis juga merupakan wilayah yang strategis ya. Jadi selain wilayahnya kaya, secara kandungan bumi, secara posisi geografis juga sangat strategis. Nggak heran jadinya ya kalau Afrika itu jadi arena perebutan kekuasaan dan pengaruh. Misalnya nih, karena kebetulan semester ini saya diamanahi membersamai teman-teman mahasiswa HI Unmul di mata kuliah Politik dan Pemerintahan Cina, maka saya ambil contoh Cina deh. Misalnya Cina nih, atau Tiongkok sih. Eh, Secara militer, pangkalan militer Cina itu sudah didirikan di Afrika, tepatnya di Djibouti. Ya. Jadi di sini udah mulai nih Cina sebagai aktor yang biasanya itu nggak begitu berperan secara militer, paling tidak di Afrika, malah dia mengambil peran yang besar gitu, membangun pangkalan militernya di sana gitu. Eh, Memang sih kalau di dalam konteks eh, perang pengaruh antara Cina dan Amerika misalnya terlalu cepat sih kalau misalnya saya mengatakan Cina sudah bisa menandingi kekuasaan atau kehadiran atau pengaruh militer Amerika khususnya di Afrika. Namun paling tidak kehadiran militer Cina di Afrika menjadi indikator bahwa Afrika itu menjadi arena pertentangan atau perebutan kekuasaan oleh 2 negara besar ini antara Cina dan Amerika Serikat gitu.
Kemudian ada satu lagi negara besar juga ex Uni Soviet alias Rusia gitu ya. Rusia juga ternyata melihat Afrika sebagai negara yang sangat strategis. Kenapa tidak? Kenapa bisa demikian maksudnya? Eh, Rusia itu menjadi negara pengimpor senjata paling besar, pedagang senjata paling besar ke Afrika, ya. Itu yang pertama. Jadi wajar kalau misalnya Rusia itu sangat-sangat memperhatikan Afrika. Yang kedua, Rusia juga menjadi negara yang memberikan peluang bagi negara-negara Afrika untuk memiliki dan mengembangkan energi nuklir. Jadi bisa dikatakan Cina itu memberikan pengaruhnya atau menancapkan pengaruhnya dari segi militer, sudah mulai dari segi militer, namun sebelum menancapkan pengaruh melalui militer, Cina sudah memberikan pengaruh dari segi ekonomi, ya, jadi terutama ekonomi. Ya. Kemudian Rusia itu sendiri, Rusia memberikan pengaruh di Afrika dari segi persenjataan sebagai gerbang pengaruh Rusia, kemudian dari segi energi nuklir bagi negara-negara Rusia, negara-negara Afrika maksudnya yang memang kekurangan dan haus akan energi sehingga peluang dari Rusia yang memberikan energi, bantuan energi nuklir itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh negara-negara Afrika yang mana sebenarnya dari segi energi, dari segi senjata itu negara-negara Barat, ya, Barat dalam artian Eropa Barat, kemudian Amerika Serikat memang tidak membuka diri ke Afrika. Nah, peluang ini justru dimanfaatkan oleh negara seperti Rusia. Kemudian kondisi Afrika yang tadi tidak stabil, kemudian ada rezim-rezim pemerintahan yang diktator. Nah, ini tentu saja juga dimanfaatkan oleh Cina, ya, dimanfaatkan oleh Cina untuk ya bekerja sama sih ya dengan negara-negara seperti itu. Jadi um, Cina, Rusia masuknya dari sana, ya, masuknya dari sana. Dan posisi Amerika Serikat di Afrika itu bisa dikatakan ya secara kehadiran militer masih menang, secara kehadiran militer masih menang dibandingkan Rusia maupun Cina. Namun secara ekonomi bagi saya Amerika Serikat harus waspada. Amerika Serikat harus waspada terhadap pengaruh Cina dan Rusia di Afrika. Ya, jadi kurang lebih itu deh Bu dari saya. Tapi ini sih Bu, ada ini nih. Tadi Ibu ada menyinggung tentang negara-negara yang menjadikan Afrika sebagai arena pengaruh kekuasaannya, perebutan kekuasaan. Tadi ada Cina, Rusia. Tadi juga Ibu ada menyebutkan tentang Turki dan negara-negara Teluk. Biasanya sih ya, buat anak-anak HI khususnya, eh, pertentangan atau perebutan antara Cina, Amerika, Rusia itu udah biasa banget gitu ya, udah banyak pada tahu itu anak HI. Nah, saya sendiri mau tahu lebih jauh nih Bu, negara-negara yang tidak sebesar Cina, tidak sebesar Amerika, tapi ternyata punya peran dalam perebutan kekuasaan di Afrika. Tadi Bu sebutkan Turki dan negara-negara Teluk. Minta penjelasannya dong Bu. Nah, serangan balik lagi ya dari Pak Arif. Oke, Pak Arif. Kalau untuk Turki, sejak Recep Tayyip Erdogan masih menjadi Perdana Menteri pada tahun 2002 sampai 2014, kemudian sampai saat ini menjadi presiden di Turki gitu ya. Afrika itu sudah jadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Turki. Mungkin bisa kita sebut pivot to Afrika gitu ya. Terutama ada tujuan-tujuan yang sifatnya ekonomi, kemudian politik dan keamanan. Turki dan negara-negara Teluk bisa dibilang cukup agresif mengejar akses untuk mendirikan pangkalan militer. Tadi Pak Arief bilang sudah ada pangkalan militer di Djibouti. Sebetulnya negara-negara Teluk ini pun begitu ya Pak Arief ya, negara-negara Teluk. Kemudian Turki juga berusaha untuk memiliki pangkalan militer di beberapa negara di Afrika. Kemudian selain itu mereka memposisikan dirinya sebagai mediator diplomatik di Afrika. Contohnya Qatar yang sudah berperan mencegah konflik yang terjadi antara
Eritrea dengan Djibouti, kemudian ada Arab Saudi yang juga sempat menjadi tuan rumah untuk konferensi perdamaian konflik antara Eritrea dengan Ethiopia. Nah, Turki dan Saudi sendiri juga punya komitmen dan inisiatif membendung terorisme di wilayah tanduk Afrika, khususnya Sub-Sahara ya. Nah, dalam bidang ekonomi, negara-negara tersebut juga menjadikan Afrika sebagai tujuan investasi serta bantuan ekonominya. Saya lihat sebetulnya latar belakang sejarah dan agama itu menjadi faktor yang membuat negara-negara ini tertarik untuk menanamkan dan meningkatkan pengaruh mereka di Afrika. Kalau bagi Arab Saudi dan beberapa negara Sunni yang lain, sebetulnya juga ada indikasi untuk melawan atau mengcounter pengaruh Syiah ya Pak Arief, karena Iran juga menanamkan pengaruhnya di Afrika. Memang menarik ya dan penting bagi kita sebagai penstudi HI untuk mengikuti perkembangan dan fenomena HI di Afrika ini. Nah, bagi HI PIPS nih yang tertarik dengan kajian Afrika, saya sekalian mau menginfokan kalau Prodi HI Unmul sudah buka kelas mata kuliah HI di Afrika mulai tahun ini khususnya untuk semester 5. Yang kebetulan Pak Arief bersama saya yang jadi dosen pengampunya. Jadi kayak promosi ya Pak Arief ya. Iya dong, Oke, terakhir Pak Arief, mungkin mau menyampaikan closing statement untuk tema kita hari ini. Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya dan promosinya ya buat para HI PIPS ya, teman-teman mahasiswa HI khususnya yang tertarik untuk mendalami lebih jauh ya, mempelajari, mendiskusikan lebih jauh tentang Afrika, isu-isu seputaran HI dan Afrika di wilayah Afrika. Ya, boleh tuh ngambil mata kuliah HI di Afrika yang sudah disediakan oleh prodi kita. Oke, balik ke permintaan Ibu tadi tentang closing statement ya. Jadi kalau kita membahas Afrika, kita memang bakal ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, sangat rumit. Ada konflik tadi, kemudian perang, ya, kemiskinan, belum lagi wabah penyakit ya. Kita masih belum selesai dengan persoalan COVID-19 ya. Negara kita yang hitungan ekonominya itu lebih baik deh paling tidak daripada negara-negara Afrika. Bagaimana kondisi saudara-saudara di Afrika sana di tengah pandemi ya. Jadi masalah besar jadinya wabah penyakit di sana. Kemudian ya permasalahan-permasalahan lainnya. Kemudian dalam cakupan politik internasional, politik global pun Afrika sejauh ini bagi saya menjadi harta rebutan negara-negara besar tadi ya, Cina, Rusia, Amerika, dan seterusnya. Sehingga secara pribadi sebagai manusia, saya tentu berharap permasalahan di Afrika itu bisa berakhir dan masyarakat di Afrika khususnya bisa mendapatkan kondisi yang tentram, kemudian kesejahteraan ekonomi yang layak lah. Kemudian sebagai pelajar HI atau penstudi HI dan dari sudut pandang HI, saya kalau boleh merekomendasikan bagi siapapun yang berkepentingan dan berpeluang untuk membuat perubahan di Afrika, ya, permasalahan Afrika itu seharusnya bisalah dilihat dari sudut pandang kepentingan Afrika itu sendiri. Masyarakat Afrika itu butuh apa? Negara Afrika itu butuh apa? Karena sejauh ini memang pengaruh atau politik yang di Afrika itu cenderung sangat sangat tidak bersahabat bagi masyarakat dan negara Afrika itu sendiri. Dalam artian penyelesaian masalah di Afrika sejatinya harus melibatkan masyarakat Afrika sendiri secara aktif, menggunakan sudut pandang kepentingan Afrika, bukan yang di luar Afrika. Ya memang agak normatif sih, cuman ya tidak ada salahnya berharap sih. Saya sebagai penstudi HI. Barangkali itu aja dari saya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Pak Arief. Ya, itu closing statement dari Pak Arief ya. Wah, kita jadi khusyuk mendengarkan statement dari Pak Arief tadi.
Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Pak Arief yang telah menemani saya pada podcast kali ini, kepada HIPIPS yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan saran serta masukannya, dan yang terpenting jangan lupa untuk like dan komen pada kolom di bawah. HI Talks tersedia untuk didengarkan melalui Instagram TV, Spotify, dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Saksikan terus podcast HI Talks kami dan stay tune untuk episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.